Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صهبها الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ محمد نووي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي شيخ معروف الكرخي شيخ سري السقطي شيخ حبيبي العجمي Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Ja'far As-Sadiq, Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Talhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kusangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Rajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanu Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apa Ustaz? Udah kebagian semua kopinya. Lalu akhirnya jadi belakang amat tuh. Mana kuru paling belakang. Aduh. Jadi bacaan kita kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 48, iya. Yang pakai cetakan kitab bro. Halaman 3 baris ke sama tengah. Hah? 11 dari bawah. 16 sama tengah ada begitu. Dari syair berapa baris itu dari syair? Lima baris di bawah syair. Iya. Udah ketemu semua bacanya? Pak Yusuf udah ketemu? Pak Ketua udah? Yang lain Mang Ayat udah ketemu? Bang Mak udah ketemu dah? Bang Dika udah ketemu? Bang Pudin udah? Kiai udah ketemu Kiai? Bang Ajudin udah? Bang Andi? Kong udah ketemu Kong? Bang Mantap udah ketemu? Bang Rijal? Ini siapa yang datang bawa laler sih ini? Laler pada ngumpul begini. Pak Rahmat udah ketemu Pak Rahmat? Mengkabur kemana dia dicari? Yang belakang, ibu-ibu udah ketemu?
Yang belum kebagian kitab ngacung. Udah kebagian semua? Bang Mukhlis kemana? Bang Mukhlis ini kurang sehat. Iya dah, iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna awwala ma yatanabbahul abdu lil ibadati wa yataharraku lisuluki tariqiha bi khatratin samawiyatin wa taufiqin khassin ilahiyyin wa huwal ma'niyu biqaulihi subhanahu wa ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Kita potong dulu ya. Inna awwala ma yatanabbahul abdu lil ibadati, sesungguhnya sesuatu yang paling pertama, yang pertama kali mendorong seseorang untuk ibadah, wa yataharraku lisuluki tariqiha, dan menggerakkan seseorang untuk mau menempuh jalan ibadah, bi khatratin samawiyatin, yaitu bisikan-bisikan langit. Apa Bang Uri? Jadi yang mendorong kita untuk mau ibadah dan yang menggerakkan kita untuk mau beribadah itu karena Allah berikan bisikan ke dalam hati kita, Allah berikan dorongan ke dalam hati kita. Wa taufiqin khassin ilahiyyin, dan taufik ilahiyat yang khusus. Makanya kalau ditanya mana duluan antara hidayah dan taufik, jawabannya hidayah. Orang banyak yang punya hidayah tapi belum tentu dapat taufik. Apa Pak Rahmat? Pak Rahmat tahu tata cara zikir, tapi belum tentu mau ngerjain zikir. Hidayahnya udah dapat, tinggal taufiknya. Gitu tuh. Kemarin bahasa begitu ya. Nah makanya kita ini bisa bergerak untuk ibadah dan mau mengerjakan ibadah karena Allah berikan taufik. Hidayahnya udah dapat dari kecil, tinggal nungguin taufiknya.
Bang Rijal bisa datang ke sini karena diberikan taufik oleh Allah. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang padahal tahu ilmunya tapi belum bisa mengamalkan apa yang dia tahu. Jangan aneh. Karena hidayah dan taufik itu dua hal yang berbeda. Banyak orang udah dapat hidayah tapi belum tentu dapat taufik. Iya, hidayah itu sama dengan pengetahuan, ilmu. Ilmu itu hidayah. Nah, ketika kita digerakkan untuk mengamalkan ilmu kita, itu namanya dikasih taufik oleh Allah. Abang Awi. Dan itu diberikan oleh Allah, bukan kita yang nyari. Jangan nyari taufik di sini, Pak Rahmat. Di rumahnya. Wa huwal ma'niyu biqaulihi subhanahu wa ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Dan itulah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islami. Orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dia berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Apa Ustaz? Ketika orang-orang sudah siap menerima bisikan-bisikan samawiyat dan siap menerima taufik, berarti dia telah diberikan petunjuk oleh Allah. Fahuwa ala nurim mir rabbi. Karena enggak semua orang bisa menerima taufik. Abang Jamal, ya, enggak semua orang bisa menerima taufik ya. Ilmunya udah dapat bahwa setiap malam Ramadan kita ngaji di pesantren. Taufiknya udah nyampe, ada yang nyamper, ada yang ngajak. Tahu-tahu masih kagak mau berangkat juga, berarti dia nggak mau terima taufik dari Allah. Hah? Beda. Ini dikasih taufik sama Allah nggak terima. Udah disamper masih kagak mau berangkat juga. Ah bagus. Taufik. Wa ilaihi asyara sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam faqala innan nura idza dakhalal qalba infasaha wa nasyaraha. Dan untuk penjelasan ini terdapat isyarat yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan syariat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, innan nuro idza dakhalal qalba infasaha wa nasyaraha. Sesungguhnya cahaya, apabila cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang, maka hati itu akan menjadi lapang dan lega. Makanya kalau hati udah lapang, gampang nerima taufik, itu gampang. Jadi enteng badan ini untuk ibadah.
Syaratnya satu, nurnya harus masuk dulu. Kalau nurnya sudah masuk, insya Allah badan kita jadi enteng buat ibadah. Makanya dulu Buya pernah jelasin juga tuh, kalau istilah ngisi untuk pengisian hikmah gitu ya, Bang Andi kan dulu pernah diisi pakai lontong gitu. Hah? Pakai lontong. Gitu. Kalau pengisian itu artinya kita sedang dimasukin cahaya ke dalam badan kita. Badan kita sedang dimasukin cahaya. Pengisian tuh. Bang Awi, pernah nggak ngikut pengisian? Belum. Kalau lagi pengisian itu artinya badan kita lagi dimasukin cahaya. Gitu. Karena badan manusia itu kan unsur yang dominannya itu unsur tanah. Yang namanya tanah itu melegeg aja, diem aja. Nah, agar badan ini enteng buat ibadahnya, harus ditambahin unsur cahaya ke badan kita. Gitu. Makanya salah satu caranya dengan pengisian. Jadi dimasukin cahaya ke badan kita, agar jadi enteng ibadahnya. Kalau yang dominan unsur tanahnya, berat, buat ibadah berat. Udah, begitu saja. Faqila, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Ya Rasulullah, apakah ada tanda-tanda untuk kami bisa mengenali orang-orang yang hatinya lapang dan lega? Faqala na'am. Maka Rasulullah menjawab, iya, ada tandanya. Yang pertama, tandanya orang yang hatinya lapang, at-tajafi andaril gururi. Mereka akan menjauh dari kehidupan dunia. Jadi menjauh dari kehidupan dunia itu ciri-ciri yang pertama. Bang Budin, kehidupan dunia apaan sih Bang Budin? Ad-dunya la'ibun walahwun watafakhurun watakaturun. Itu orang yang hatinya sudah lapang dan sudah masuk nur ilahi ke dalamnya, maka dia enggak senang terhadap hal yang main-main, laibun. Walahun, enggak senang juga poya-poya, hura-hura. Terus watapakhurun, enggak senang juga main bangga-banggaan, saingan, persaingan, itu enggak senang. Watakaturun, juga nggak seneng dengan main banyak-banyakan. Itu dunia tuh. Orang yang hatinya sudah lapang dan sudah terdapat cahaya ilahi di dalamnya, maka dia akan menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Wal inabatu ila daril khuludi, dan kembali kepada kehidupan akhirat. Ngapain aja niatnya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Semua yang dia punya, badannya, hartanya, semua digunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu orang yang hatinya sudah lapang. Apa Kiai?
Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Yang ketiga tanda-tandanya selalu siap-siap menyongsong kematian sebelum kematian itu datang. Dari sekarang udah nyiapin bekal buat nanti saat kematiannya. Tapi bukan gali lubang kuburan duluan Bang Tony. Gali lubang dulu. Belum apa-apa udah gali lubang aja, ini ntar buat mati gitu. Udah sekarang nyiapin kain kapan ditaruh di lemari. Bukan gitu. Artinya memperbanyak ibadah gitu. Siap-siap buat mati itu bukan gali kuburan buat kita, bukan. Ini Pak Rahmat gali kuburan lagi deket rawa gitu. Nah, semalam ngaji suruh siap-siap buat mati katanya. Artinya memperbanyak ibadah gitu. Ibadah, sedekah, berbuat baik, pokoknya apa aja yang sekiranya bisa kita jadikan bekal buat menyongsong kematian gitu. Nah, tiga hal ini merupakan ciri-ciri orang yang hatinya sudah menerima cahaya ilahi, hatinya sudah lapang. Fa'idha khotoro biqalbil abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'ami kal hayati wal qudrati wal aqli wan nutqi wasairil ma'ani syarifati wal ladzati wa ma yansarifu anni min durubil madarri wal afati wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi. Lah panjang ini jadi ya. Situ dulu dah. Fa'idha khotoro, ini meskipun di PDF-nya pakai mabni majhul, kita rubah ya. Jangan ketipu Ustaz. Nah, udah ada barisnya, diikutin aja lagi ntar. Fa'idha khotoro biqalbil abdi awwala kulli syai'in, maka apabila terlintas di hati seseorang setiap kali dia mau mengerjakan sesuatu, anni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'ami. Kalau dipikir-pikir, setiap hari saya selalu menerima nikmat yang macam-macam bentuknya. Itu bahasa katanya begitu, Bang Kis. Iya ya. Setiap hari saya udah nerima nikmat mulu, macam-macam lagi. Bidurubin minan ni'ami, dengan berbagai macam nikmat. Kal hayati, seperti nikmat hidup. Wal qudrati, dan nikmat diberikan kemampuan, mampu ngerjain sesuatu, dikasih kebisaan oleh Allah. Wal akli, dikasih akal. Wan nutki, nikmat bisa berbicara. Itu nikmat juga Ustaz. Saya bisa ngomong begini, ini nikmat dari Allah. Kalau kagak dikasih sama Allah, langsung diem aja saya, kagak bisa ngomong pisan. Abang Ibu, termasuk Mang Pudin bisa nyundut rokok, itu nikmat Mang Pudin. Harus disadari itu. Wasairil ma'ani syarifati, dan semua sifat-sifat yang mulia. Bisa dengar, bisa ngeliat, itu semuanya nikmat tuh. Kudunya setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita pikir dulu tuh, kita renungkan, iya ya, setiap hari
Jangankan apa yang kelihatan begitu dah, yang nggak kelihatan, detak jantung, bisa napas, itu nikmat yang Allah kasih buat kita setiap hari itu. Waladzati, dan berbagai macam kelezatan. Wa ma yansarifu anni min durubil madorri wal afati, dan apa yang dihindarkan dariku dari berbagai macam hal-hal yang berbahaya dan malapetaka. Karena kalau kita pikir-pikir, nikmat lidah aja kalau dicabut rasanya kagak enak. Apa Bang Hendrik? Kayak kemarin ya lagi Covid begitu. Makan ayam kagak ada rasanya, makan jeruk kagak ada rasanya. Itu orang kagak ada. Kagak kerasa. Makan ayam kagak kerasa, makan anggur nggak kerasa, nggak ada anggurnya. Itu cuma nikmat lidah doang dicabut oleh Allah. Makan apa aja pahit, kagak berasa. Gitu. Nah setiap hari kita dihindarkan dari itu, makan enak, ngerokok enak, ngopi enak, tidur pules. Wa ma yansarifu anni min durubil madorri wal afati. Gitu. Apa Ibu? Kudunya diengehin tuh. Setiap mau ngapain aja diengehin. Baru bangun tidur melek mata engehin ke situ kudunya. Wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi. Dan semua nikmat yang aku terima ini pasti ada yang memberikan. Mun'iman, ada zat yang memberikan nikmat ini. Yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi, yang dia memerintahkanku untuk mensyukuri nikmat ini dan untuk khidmat kepadanya. Kagak banyak-banyak Allah mintanya, kita bersyukur aja. Apa Ustaz? Kita bantuin orang kali, kita tahu dia nggak bisa balas, minimal terima kasih aja dah. Gitu. Allah juga begitu, asal hambanya udah bersyukur juga, udah cukup, syukurin aja. Selain bersyukur juga berkhidmat kepada Allah, menjadi pelayan Allah. Fa in aghfaltu dzalika fayuzilu anni nikmatahu. Jika aku lupa terhadap yang demikian untuk bersyukur dan berkhidmat kepadanya, maka dia akan menghilangkan nikmat itu dariku. Wa yudhiquni ba'sahu wa nikmatahu, dan dia akan menimpakan kepadaku siksaannya dan bencana darinya dan kesengsaraan darinya. Wa qad ba'atha ilayya rasulan ayyadahu bil mu'jizatil khariqati lil adati al kharijati an maqduril bashari. Dan dia telah mengutus kepadaku seorang rasul yang diberikan mukjizat yang di luar dari kebiasaan masyarakat, al kharijati an maqduril bashari, yang di luar dari nalar manusia, yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Wa akhbarani anna li rabban jalla dzikruhu qadiran aliman hayyan muridan mutakalliman.
Dan Rasul itu memberitahuku bahwa aku memiliki Tuhan yang maha agung penyebutannya, maha agung namanya, maha kuasa, maha tahu, maha hidup, maha berkehendak dan maha berbicara, maha berfirman. Ya'muru wa yanha, dia memerintahku dan melarangku. Qadirun ala an yu'aqiba in asaituhu, dia maha kuasa untuk menyiksaku jika aku melawannya. Wa yutiba in ata'tuhu, dan dia maha kuasa untuk memberikan imbalan jika aku taat kepadanya. Aliman bi asrori, dia zat yang maha mengetahui segala rahasiaku. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan apa yang terlintas di dalam pikiranku. Wa qad wa'ada wa au'ada, dan dia telah memberikan janji-janjinya dan juga memberikan ancaman. Wa amara bil tizami qawanini syar'i, dan memerintahkan kepadaku untuk selalu menjalankan tuntunan syara. Kalau orang itu berpikir seperti ini, fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun, dia meyakini dalam hatinya bahwa ini hal yang mungkin. Idla istihalata lidzalika fil aqli, karena ini bukan sesuatu hal yang mustahil diterima oleh akal. Bi awalil badihati, dari awal, dari sejak dia hidup. Badihah, hidup. Hah? Itu apa? Iya, saya gue baca pakai dal. Emang apa? Itu nikmat kupingnya lagi dicabut sama Allah. Nah, saya gue baca pakai dal Bang Haji. Itu. Bi awalil badihati. Sejak pertama kali dia bisa berpikir, hidup. Faya khofu ala nafsihi inda dzalika wa yafza'u, maka muncullah rasa takut di dalam dirinya ketika dia berpikir seperti itu. Wa yafza'u, dan menjadi gelisah. Udah tuh. Iya ya. Setiap hari kita nerima nikmat dari Allah. Ini kalau kita enggak khidmat sama Allah, enggak bersyukur, nanti dicabut ini nikmat ini. Gitu. Kalau mikir ke situ, pasti akan muncul rasa takut di hatinya. Sehingga pada akhirnya timbullah dorongan untuk ibadah. Apa Bang Kis? Ada orang yang sering nolongin kita, sering bantuin kita. Itu orang. Dan bantuinnya juga enggak setiap hari, enggak setiap saat. Begitu dia punya hajat, butuh sesuatu, kita kan kepikiran. Iya ya. Dia udah banyak jasanya nih sama saya. Kagak enak saya kalau kagak bantuin tuh. Sama orang aja begitu. Kudunya gitu. Kita berpikir lebih jauh dari itu. Apalagi Allah yang setiap hari ngasih kita nikmat. Kudunya mah lebih dari itu. Begitu Ustaz.
Fayakhafu ala nafsihi inda dzalika wa yafza'u. Maka muncul rasa takut dalam dirinya. Fahadha khatirul faza'il ladzi yunabbihul 'abda. Inilah bisikan rasa takut yang membuat sadar seseorang. Akhirnya sadar dah, mau dah ibadah. Itu pemikiran seperti itu yang mendorong kita untuk mau ibadah. Makanya dari dulu Buya mesennya nggak banyak sama kita, ngapain aja bahwa nikmat yang Allah kasih buat kita itu udah banyak banget. Itu gitu. Biasa begitu. Udah hilang, udah dicabut, baru dah nyesel. Gitu. Apa Ustaz? Biasanya begitu emang kebanyakan kita kudu mentok dulu, kudu jatuh dulu baru. Apa Rijal? Maka syukuri nikmat yang Allah kasih Rijal. Wa yulzimuhul hujjata, dan itu akan memunculkan keyakinan yang pasti, yang mantap di hatinya. Jadi hujjah itu keyakinan yang mantap, udah enggak ragu lagi dah. Karena kita sendiri ngerasain semua. Saya waktu kemarin sakit lambung asem kan, apa Bang Ibu? Ya Bang Ibu, asam lambung luar biasa, ini mah lambung asem. Asal lagi kumat, napas rasanya susah. Itu baru berasa tuh, ya Allah, kemarin-kemarin enak napas rasanya gitu. Sekarang pas begitu udah sehat lupa lagi aja gitu. Apa Ustaz? Wa yaqta'u anhul ma'dzirata, dan akan hilang darinya alasan-alasan. Karena kan kita alasan mulu. Habis ngajinya malam banget sih alasan. Habis tarawihnya lama banget sih alasan gitu. Alasan mulu. Apa mak? Alasan mulu. Apa tadi? Tawa. Wa yuz'ijuhu ilan nazari wal istidlali, dan itu mendorong dia untuk berpikir dan mencari dalil. Fayahtajul abdu inda dzalika, maka pada akhirnya orang itu akan bergerak untuk ibadah. Ketika sudah berpikir, kemudian mendapatkan dalil-dalil, baru dah badannya tergerak, mau dah ibadah. Wa yaqlaqu wa yanzuru fi tariqil khalasi wa husulil amani lahu mimma waqa'a bi qalbihi aw sami'a bi udhunihi, falam yajid fihi sabilan siwan nazari bi aqlihi fid dalaili wal istidlali bis sun'ati ala sani'i liyahsula lahul ilmu wal yaqinu bima huwal maghibu bima huwal ghaibu. Ada mimnya enggak itu Ustaz? Enggak ada ya?
wa ya'lama anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu wa yaklaku fayahtajul abdu inda dzalika wa yaklaku, maka tergerak orang itu ketika mendapatkan rasa takut di hatinya untuk ibadah dan dia diliputi oleh rasa takutnya. Yaklaku itu diliputin oleh rasa takut. Wa yanzuru fi tariqil khalasi, dan dia akan berpikir untuk mendapatkan keselamatan. Khalas itu selamat, bukan ikhlas Ustaz. Khalas selamat. Wa husulil amani lahu, dan mendapatkan rasa aman untuknya, mimma waqa'a bi qalbihi, dari apa saja yang muncul di hatinya, dari rasa takut yang muncul tadi. Au sami'a bi udhunihi falam yajid fihi sabilan siwan nazri bi aqlihi fid dalaili, atau dia mendengar dengan telinganya maka dia tidak menemukan di dalamnya ada satu jalan pun selain berpikir dengan akalnya dalam menemukan dalil-dalil, dalam menemukan petunjuk. Wal istidlali bis son'ati ala soni'i, dan dia tidak menemukan satu jalan pun selain dia mengenal zat yang menciptakan melalui makhluknya. Liyahsula lahul ilmu wal yaqinu, agar dia mendapatkan ilmu dan keyakinan bima huwal ghaibu, terhadap apa saja yang gaib. Wa ya'lama anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu, dan dia betul-betul meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang memberikan perintah, yang memberikan tugas untuknya dan memerintahnya serta melarangnya. Fahadhihi awwalu aqobatin istakbalathu fi tariqil ibadati, maka ini merupakan undakan pertama yang harus dilalui olehnya di dalam menempuh jalan ibadah. Wahia aqobatul ilmi wal ma'rifati, yaitu tingkatan ilmu dan ma'rifah. Itu dulu yang pertama tuh. Jadi untuk kita bisa ibadah dan agar kita mau beribadah, yang paling pertama kita tanamkan di hati kita, kita menyadari, kita sadar dan yakin bahwa kita punya Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita setiap harinya, yang memerintahkan kita dan yang melarang kita. Itu yang pertama tuh, tingkatan yang pertama yang harus kita lalui. Belum masuk ibadahnya belum Bang Ipul, minimal tahu itu dulu. Hah? Apanya? Bersyukur. Itu tadi, menyadari bahwa kita ini memiliki Tuhan yang setiap hari memberikan nikmat kepada kita, dan kita harus mensyukuri nikmat itu dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkannya. Itu yang pertama. Kalau dulu dia bilang, sebelum kita nulis surat, yang paling pertama kudu kita tahu alamatnya.
Ini surat kita mau arahin kemana, kita mau kirim kemana, itu dulu. Begitu Bang Ibu. Jangan sampai surat udah kelar ditulis, alamatnya nggak tahu, ini mau kita kirim kemana. Tahu Budi? Jadi itu dulu. Hah? Iya. Kebanyakan kita masih ke sono. Anggapan kita bahwa nikmat itu kalau punya duit banyak itu nikmat baru. Padahal setiap hari yang kita rasakan itu nikmat semua. Tangan bisa bergerak, nggak kemper, kaki bisa melangkah, leher kagak pegel, mata bisa ngelihat, kuping bisa denger, hidung bisa nyium. Itu nikmat semua. Dan harus kita sadari bahwa itu semua ada yang ngasih. Harus kita sadari itu. Kalau kita udah sadar ke arah sana, baru akan muncul dorongan untuk ibadah di hati kita. Kalau kita belum sadar ke sana, masih berat gitu. Buat ibadah masih berat. Apa Bang Haji? Waktu nambahin waktu. Pak Yusuf kali Pak Yusuf. Apa mau saya? Begitu. Liyakuna minal amri ala basiratin. Ya. Agar orang itu dari semua ibadah yang dia kerjakan betul-betul berdasarkan ilmu dan keyakinan, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Karena kebanyakan dari kita ngerjain ibadah cuma karena ikut-ikutan, bukan betul-betul keyakinan bahwa ini perintah Allah, ini kewajiban kita sebagai makhluk, itu sebagai hamba Allah. Kebanyakan cuma ikut-ikutan. Abang Ibu. Apa Ustaz? Begitu Ustaz. Makanya banyak di kampung kita ibadah yang ada musimnya gitu. Ibadah ada musimnya. Kayak kemarin bulan Roah, semua rumah ngadain roahan gitu. Tapi dasarnya apa? Kebanyakan cuma karena ikut-ikutan. Orang ngadain roahan, kita roahan aja lagi gitu. Bukan karena emang ini mendoakan orang tua diperintah oleh Allah, bukan begitu dasarnya, bukan. Biar kayak orang-orang ngadain roahan juga begitu ujung-ujungnya. Hah? Malu kagak roahan? Mau dikata apa sama orang kampung gitu ya. Kudunya dalam semua aktivitas yang kita kerjakan betul-betul kita lakukan atas dasar ilmu dan keyakinan. Ilmu bahwa ini perintah Allah dan kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harusnya ke situ arahnya. Oh. Oh, ngorok nambahin? Enggak. Jelas sudah, paham. Bangkis, paham.
fayakhudha fi qat'iha min ghairi buddin. Kurunya ada engkongnya nih, min ghairi engkong budin. Ada mantunya. Fayakhudha fi qat'iha min ghairi buddin. Maka dia mulai meniti jalan ibadah ini min ghairi buddin, tanpa rasa berat sedikit pun. Bihusnin nazari fid dalaili, dengan baiknya pemikiran tentang dalil-dalil, wa wufurit ta'ammuli wa ta'allumi, dan sempurnanya dan dengan renungan yang sempurna dan betul-betul hasil pembelajaran, wasu'ali min ulama'il akhirati, dan hasil dari bertanya dari ulama'il akhirah. Ulama akhirat. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin kan ada dua tuh. Ada ulama dunya, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya, kalau nanya apalagi terkait dengan ibadah dan terkait dengan keyakinan, itu nanyanya ke ulama akhirat, nanyanya. Jangan ke ulama dunia. Banyak. Kalau dulu Buya ngasih cirinya satu yang paling kentara, yang paling bisa kita lihat, cirinya satu. Kalau ulama akhirat itu tasbihnya keluar. Paham deh ya? Hah? Kagak. Kalau ulama dunia yang dipikirin saya dapat apa dari jamaah itu. Kalau ulama akhirat saya bisa ngasih apa buat jamaah. Itu ulama akhirat. Hah? Iya, kalau keluar kan artinya ngasih. Kalau masuk ke dalam itu artinya ngambil dari jamaah. Apaan? Bukan tasbihnya begini, bukan Bang Budin. Ribut amat tasbih begini kita ngitungnya. Itu ciri tuh, ciri paling kentara dari ulamaul akhirah, tasbihnya keluar. Artinya yang dipikirin sama dia, bagaimana caranya saya bisa ngasih jamaah. Gitu. Simbol maji, lo kan beneran apa? Bukan soal begini ya, bukan. Itu ciri paling gampangnya itu. Ciri paling gampangnya. Alladzina hum adilla'ut tariqi, yang mereka itu ulama akhirat merupakan orang yang jalannya paling lurus. Wasurujul ummati, dan mereka merupakan penerang bagi semua umat, bagi umatnya. Wa qadatul a'immati, dan pemimpin dari para imam. Wal istifadati minhum, dan itu merupakan hasil dari
memahami penjelasan dari mereka. Ini wal istibadati atopnya ke wasu'ali ya. Wasu'ali hasil dari bertanya kepada ulama il akhirah, wal istibadati minhum, dan hasil dari ngaji kepada mereka. Di atopnya ke atas, bukan ke waqodatul a'immah, bukan. Dan apa salah? Wastihda'id du'a'is sholihi minhum, dan memohon doa yang baik dari mereka. Jadi kalau ketemu ulamaul akhirah, tugas kita dua tugasnya. Yang pertama ngaji dan bertanya tentang ilmu kepada mereka. Yang kedua minta didoakan untuk jadi orang baik kepada mereka. Itu tugas kita. Wastihda'id du'a'is sholihi minhum, dan memohon doa yang baik dari mereka. Lit taufiki, agar kita semua diberikan taufik, wal i'anati, dan diberikan pertolongan, ila an yaqta'aha, sampai kita bisa melewati jalan ibadah ini. Undakan yang pertama, undakan ilmu dan ma'rifah. Bitaufiqillahi subhanahu, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahsulalahul ilmu wal yaqinu bil ghaibi, maka hasil baginya ilmu dan keyakinan terhadap hal yang gaib. Wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarika lahu, yaitu keyakinan bahwa dirinya memiliki Tuhan yang Maha Esa, tidak ada bandingannya, yang tidak ada bandingannya. Huwallazi khalaqahu, Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Wa an'ama alaihim bikulli hadhihi ni'ami, dan memberikan berbagai macam nikmat untuk dirinya. Wa annahu kallafahu bisyukrihi, dan bahwa dia memberikan tugas kepada orang itu untuk mensyukuri nikmatnya. Wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi, dan memerintahkannya untuk berkhidmat kepadanya dan taat kepadanya. Bi zahirihi wa batinihi, baik dengan zahirnya maupun dengan batinnya. Wa hadzarahul kufra wa durubal ma'asi, dan memerintahkannya untuk menjauhi kekufuran dan berbagai macam perbuatan maksiat. Wa hakamalahu bitawabil khalidi in ata'ahu, dan memastikan untuknya dengan imbalan yang kekal jika orang itu taat kepadanya. Wa bil iqabil khalidi in asahu wa tawalla anhu, dan mengancam akan memberikan siksaan yang kekal jika orang itu bermaksiat dan berpaling darinya. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita punya Tuhan yang telah menciptakan kita dan memberikan berbagai macam nikmat untuk kita, agar muncul dorongan untuk ibadah. Memang nggak mudah untuk menanamkan itu, nggak bisa cepat, perlu proses, pelan-pelan nanaminnya. Apa Ustaz? Fa inda dzalika tab'atuhu hadhil ma'rifatu wal yaqinu bil ghaibi ala tashmiri lil khidmati. Ketika sudah seperti itu, dia sudah memiliki keyakinan terhadap hal yang gaib ini, maka ma'rifahnya dan keyakinannya terhadap yang gaib ini akan memunculkan di dalam dirinya semangat untuk khidmat. Kudu punya keyakinan di situ dulu.
baru bisa semangat. Apa itu? Wal iqbali alal ibadati, dan dia mempersiapkan dirinya untuk ibadah. Lihadas sayyidil mun'imi, kepada zat yang memberikan nikmat ini. Alladzi talabahu fawajadahu, yang kalau dia cari pasti dia temukan. Wa arafahu ba'dama jahilahu, yang bisa dia kenali setelah sebelumnya belum kenal. Walakinnahu, akan tetapi kalau baru yakin begitu doang, la yadri kaifa ya'buduhu, dia belum tahu bagaimana cara ibadahnya. Baru yakin doang kan, yakin bahwa kita punya Tuhan. Terus cara ibadahnya gimana? Cara menyembahnya gimana? Apa mau? Wa madza yalzamuhu min khidmatihi, dan apa yang harus dia lakukan untuk berkhidmat kepadanya, bi zahirihi wa batinihi, dengan zahirnya dan batinnya. Fa ba'da husuli hadhil ma'rifati billahi subhanahu wa ta'ala, maka setelah dia mendapatkan ma'rifatullah yang seperti ini, jahida hatta yata'allama ma yalzamuhu minal faraidi syar'iyyati zahiran wa batinan, maka dia harus berusaha keras sampai dia betul-betul tahu apa yang harus dia kerjakan dari fardu-fardu syar'i, baik itu yang zahir maupun yang batin. Setelah kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang harus kita syukuri nikmat-nikmatnya, tugas kita yang kedua, cari ilmu untuk beribadah kepadanya. Itu tugas yang kedua. Apa Ustaz? Makanya jadinya penting semua ada tuh. Ilmu tauhid penting untuk yang pertama, tugas kita yang pertama. Kemudian ilmu fikih pun penting jadinya, agar kita tahu cara-cara ibadah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, kita tahu. Apa? Berislam. Beda. Anugerah nikmat iman dan Islam itu diberikan oleh Allah sejak kita kecil. Tapi nikmat taufik itu lain lagi Makanya enggak semua orang Islam itu mau sholat, enggak semua orang Islam mau puasa, enggak semua orang Islam mau ngaji. Karena masalah taufik beda sama Islam. Nikmat Islam iman itu beda, nikmat taufik nanti beda lagi. Lapar rahmat juga Islamnya dari kecil, cuma baru mau zikir kan belum lama dia, baru mau zikir, baru mau ngaji, baru mau sholat, belum lama. Apa? Jangan denger Bangkis gitu. Ya saya gono gitu. Begitu Bang Budin. Jadi beda tuh. Nikmat Islam ya beda, nikmat taufik ya beda. Ya kan makanya dari dulu juga Buya sering ngejelasin itu. Ketika anak kita kagak mau sholat, ngomelnya
Jangan bikin malu orang tua aja, jangan begitu, jangan ngomelnya. Anak ustadz kagak mau sholat, bikin malu orang tua aja. Tapi ngajarinnya, ayo sholat. Ini kewajiban kita, karena kita diperintah oleh Allah. Ayo sholat, biar Allah seneng sama kita, biar Allah nggak marah sama kita. Begitu ngajarinnya dari kecil. Kudunya dari kecil diajarnya begono, agar kita betul-betul tahu apa alasan kita ibadah, kita tahu. Begitu Ustaz. Jadi setelah kita punya keyakinan, kita berusaha nyari ilmu agar kita tahu apa saja yang wajib dan fardu kita kerjakan. Apa Yusuf? Nambahin. Bukan ke situ kan tadi arahnya penjelasannya. Jadi ilmu wal ma'rifah tadi bi anna lahu ilahan wahidan. Kesadaran dan keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang Maha Esa. Ilmu dan ma'rifahnya arahnya ke sana. Nanti yang kedua baru dah itu. Hatta yata'allama ma yalzamuhu minal faraidi zahiran wa batinan. Baru kita cari ilmu baik itu tentang ibadah zahir maupun tentang ibadah batin. Itu baru berkaitan dengan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Karena zahir dan batin gitu, baru. Ya tetap aja masuk juga. Cuma kalau tadi yang ilmu wal ma'rifah itu artinya keyakinan kita bahwa kita punya Tuhan dan kita menerima nikmat darinya setiap hari. Terusin ini. Baru jam 1 ya. Sepi banget. Jangan putus dulu Bang Heri, belum kelar. Falamma istakmalal ilma wal ma'rifata bil faraidi in ba'ata liyakhudha fil ibadati wa yashtaghilu biha. Ketika sudah sempurna ilmu dan ma'rifahnya tentang hal-hal yang fardu, maka mulailah muncul di hatinya keinginan untuk ibadah dan keinginan untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Panazoro faidan huwa sahibu jinayatin wa dhunubin. Ketika udah mau mulai ibadah, dia berpikir dan dia dapati bahwa dirinya masih merupakan orang yang kotor dan banyak dosanya. Ya, gimana saya mau ibadah ya? Saya masih banyak dosa ini. Malu kalau ngadep Allah, badan kita masih belepotan. Gimana ya? Apa itu? Wa hadza halul aktsari minan nasi, dan ini mayoritas dan ini kebanyakan kondisi yang dialami oleh orang-orang. Bahkan kadang-kadang ada teman kita yang kalau kita ajak ibadah begitu alasannya. Ya, saya masih bader, malu. Ayolah ngaji, saya masih bader. Ayolah sholat, malu saya, masih bader. Iya.
Fayaqulu kaifa uqbilu alal ibadati wa ana musirrun alal ma'siyati mutalattikhun biha. Sampai dia ngomong, bagaimana mungkin aku ibadah kalau diriku masih terus menerus melakukan maksiat dan masih tercemari dengan maksiat. Ya muncul dah di hatinya omongan kayak begitu. Ya yang ngapain pakai ibadah, mau masih maksiat mulu gitu. Fayajibu alayya awalan an atuba ilaihi. Maka wajib bagi kita pertama-tama sebelum kita mulai ibadah, an atuba ilaihi, kita bertobat kepada Allah. Tobat dulu dah. Abang Tony, tobat dulu Bang Tony. Liyaghfira li dzunubi, agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Wa yukhallisani min asriha, dan Allah menyelamatkan aku dari tawanan dosa yang aku lakukan, dari penjaranya. Wa atatoharu min aqdariha, dan aku bisa membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Fa asluha lil khidmati wa bisatil qurbati, sehingga aku layak untuk berkhidmat kepada Allah dan layak ditempatkan di dekat Allah. Tobat dulu dah. Apa Ustaz? Dari bulan lagi. Ya makanya kalau Buya bilang kita itu mu'alaf, ya jangan marah. Pernyataannya begitu. Kita mulai dari nol, begitu Ustaz. Itu tobat lagi dah. Hah? Nol lagi. Fatas takbiluhu hahuna aqobatut taubati. Maka kamu menghadapi di sini tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan taubat. Setelah tingkatan ilmu, kemudian meningkat ke tingkatan taubat. Udah tahu ilmunya, taubat dah sebelum masuk ke dalam ibadah. Makanya kita dianjurin tuh sama Buya dulu kalau mau zikir mau ngapain aja, sholat tobat dulu, mandi tobat dulu. Emang itu rangkaiannya begitu. Udah tahu ilmunya, tobat dulu dah, baru mulai ibadah. Apa Ustaz? Fayahtajula muhalata ila qatiha. Maka mau tidak mau dia harus melewati tingkatan ini. Siapapun orangnya harus melewati tingkatan taubat dulu. Taubat dulu. Liyasila ilama huwal maksudu minha, agar dia bisa sampai ke tempat yang dia tuju darinya. Fa akhadha fi dzalika bi iqamati taubati fi huquqiha wa syara'itiha ila an qata'aha. Maka dia harus segera memulai mengerjakan taubat itu dalam semua kewajiban-kewajiban ketika bertobat dan syarat-syarat untuk diterimanya taubat sampai dia bisa melalui tingkatan ini. Abang Uri, tobat dah. Apa kau?
Mandi tobat sama sholat tobat. Niatnya, kaifiatnya, tata caranya, iya. Pokoknya semua mandi yang pakai niat itu tata caranya sama dengan cara mandi junub. Mau itu mandi taubat, mau itu mandi sunnah Jumat, itu tata caranya sama kayak mandi junub. Mandi pakai niat, bukan cuma mandi keringat doang. Tata caranya sama kayak mandi junub. Lah, masih panjang ini Ustaz, panjang, udah panjang aja dia. Falamma hasolat lahu taubatus shodiqatu, ketika dia sudah bisa meraih taubat yang benar-benar, taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuh. Wa faragha min qat'i hadhil aqabati, dan dia sudah selesai melewati tingkatan ini. Hanna ilal ibadati, dia merasa rindu kepada ibadah. Ada di sini yang rindu sama ibadah. Hah? Oh iya. Oh, jam segini masih pada ngaji, rindu sama ibadah ini besok. Ntar kalau udah pulang baru dah gitu. Liyakhudha fiha, untuk segera memulai ibadahnya. Panazoro, dia berpikir lagi. Faidan haulahu awaikun muhdikotun bihi, awaikum muhdikotun bihi. Maka dia dapati bahwa di sekelilingnya banyak sekali rintangan-rintangan yang menghalanginya. Udah mau mulai ibadah, dia mikir lagi, banyak amat rintangannya ini ya. Segala bini, segala anak, belum kerjaan, banyak amat rintangannya ya. Kapan mulainya Ustaz ini? Kullu wahidatin minha ta'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wiki, yang kesemuanya itu menghalangi dirinya untuk bisa segera memulai ibadah dengan berbagai macam rintangan. Fata'ammala fa'idan hiya arba'un, maka dia renungkan dan dia dapati bahwa rintangannya itu ada 4. Nah ini yang sering Buya bilang nih, bahwa orang itu dalam ibadah rintangannya 4. Apa aja? Ad-dunya, harta, wal kholqu, temen, wasyaitonu, setan, wan nafsu, diri sendiri. Itu rintangannya. Apa Pak Yusuf? Anu gitu ya? Hah? Ini kan cuma sebutin doang 4. Urutannya belum disebutin Ustaz, urutannya. Urutannya kan kalau Buya bilang urutannya yang pertama, paling pertama diri sendiri, itu yang menghalangi kita untuk ibadah. Habis itu baru dah makhluk, bini, anak, keluarga. Itu kerjaan ntar, maksudnya dunia tuh. Kerjaan, harta, kerjaan, usaha, dagangan, itu dunia. Nah terakhir baru dah setan paling ujung yang ngalangin kita. Jadi jangan buru-buru nyalahin setan Bang Hendrik, ntar setan paling belakang. Aduh,
gesek-gesek setan lagi salah gitu. Itu ntar dulu. Yang paling pertama itu diri sendiri dulu. Sifat malas di diri kita, sifat awang itu yang paling pertama. Kata Bang Maruf, ternyata itu bahasan kitab Minhaj gitu. Dari dulu dengar penjelasan dari Buya begitu. Gitu. Apa bagus? Fahtajala muhalata ila daf'i hadhil awaiki wa izahatiha anhu. Maka mau tidak mau dia harus menepis semua rintangan ini dan menyingkirkannya. Wa illa fala yata'attalahu amruhu minal ibadati. Kalau dia belum bisa menyingkirkan rintangan-rintangan ini, maka dia tidak akan bisa memulai dirinya untuk ibadah. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awaiki. Maka dia harus menghadapi undakan selanjutnya, yaitu undakan rintangan, tingkatan rintangan. Dari tingkatan ilmu, kemudian tingkatan taubat, ketiga tingkatan rintangan. Itu harus kita lewati itu semua. Waruf garuk-garuk. Ini kapan ibadahnya kita gitu ya. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin. Maka dia harus melewati rintangan ini dengan 4 cara. Dengan 4 hal. Yang pertama, at-tajarrudi anid dunya, menyingkirkan dunia. Wat tafarrudi anil khalqi, dan meninggalkan makhluk. Wal muharabati ma'asyaitoni, dan musuhan sama setan. Apa Rahmat? Jadi sama setan musuhan, jangan berteman. Berteman ini mah. Wa mudodatin nafsi, dan melawan nafsu. Itu caranya tuh. Jadi untuk bisa melewati 4 rintangan itu, yang pertama menyingkirkan dunia dari hati kita. Yang kedua menjauh dari makhluk. Yang ketiga bermusuhan dengan setan. Yang keempat melawan diri kita. Itu caranya. Fa'amman nafsu fa'asyadduha. Maka yang paling berat itu dari 4 hal ini nafsu, diri kita dulu tuh. Itu paling berat. Ibaratnya kalau hati kita udah semangat ibadah mah, biar keluarga ngalangin, biar bini nahan, tetap bisa kita lawan. Tapi kalau kitanya sendiri udah kagak semangat ibadah, biar dipaksa kayak apa tetap aja ogah juga, ogeng. Yang penting diri kita dulu dah, yang pertama tuh. Udah. Itla yumkinuhu tajarrudu anha wala an yakharoha bimarrotin wa yakma'aha bil kulliyati kasyaitoni. Karena tidak mungkin kita menghindar dari diri sendiri. Gimana cara menghindarnya? Emang ada dalam diri. Wala an yakharoha bimarrotin, tidak bisa juga kita tundukkan cuma sekali. Harus terus menerus. Wayak ma'aha bil kulliyati, dan tidak bisa kita kalahkan secara keseluruhan, nggak bisa. Kasyaitoni, seperti setan. Kalau setan gampang ngusirnya, tapi diri sendiri gimana ngusirnya? Abang Ibu, idhiyal matiyatu wal alatu.
Karena diri kita ini merupakan kendaraan kita untuk ibadah dan alat untuk ibadah. Gimana kita mau buang? Emang kita ibadah pakai diri kita. Awas. Cuma kalau emang dirinya masih malas, susah. Udah situ dulu ah. 1:30. Ntar nyambung lagi. Walamat ma'a aidan wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dulu.